Boleh tidak Al-Quran kita bedah, boleh tidak konsep tauhid kita bedah. Ya seperti itu. Jadi kalau memang sepakat secara ilmiah, secara akademik dilakukan dengan berbobot, wah itu sangat-sangat bagus. Dan itu nggak ada urusannya lapor-lapor ya. Yang saya lihat Julius ini sudah keterlaluan. Ya, dan sama seperti Anda lihat anak Batak sudah keterlaluan. Saya tidak membela anak Batak di sini. Yang saya maksud itu keadilan. Anak Batak, wah cepat sekali kan diproses, sudah ditangkap, sudah ditahan. Nah Julius bagaimana? Ya hadi, ya bashir, ya tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih mendengar dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana saya masuk ke roomnya Pendeta Muriwali ya, Pendeta Muriwali Yanto ya, atau MYM yang akrab disebut dengan Pendeta MYM, yang dimana Pendeta MYM ini apa ya, nampaknya sangat ketakutan sekali di saat didatangi umat muslim ya, karena ketika saya menyampaikan argumen saya tentang pelaporan yang dibuat oleh Pendeta MYM untuk Akhi Julius ini ya, saya belum selesai ngomong, saya masih mau menguraikan bahasanya umat muslim itu tidaklah seperti yang mereka kira ya, yang dimana umat muslim itu sangat membenci Kristen katanya, padahal jelas mereka lah yang membenci kita ya, umat Kristen lah yang membenci umat muslim, tapi dibalik-balik di sini. Nah terus saya sengaja datang ke tempat Ukhti Rifa ya, untuk memberikan menguraikan isi hati saya di saat saya tidak dapat menguraikan di roomnya Pendeta MYM gitu ya. Maka saya uraikan unek-unek saya tentang bagaimana kasih sayang ya, yang Islam ajarkan kepada pemeluknya, yang dimana kita tidak beda-bedakan umat, sekalipun dia kafir, tetap saja kita doakan supaya mereka itu dapat kesembuhan, dapat keselamatan kan gitu ya, mana tahu hidayah itu sampai kepada mereka kan begitu. Jadi adab sebagai seorang muslim kita tunaikan ya, ketika umat muslim mengetahui Pendeta Muriwali ini sakit, kita semua umat muslim mendoakan agar lekas sembuh serentak ya, dan tidak ada embel-embel, tidak ada apa-apa waktu itu di grup WA ya. Namun berbeda dengan umat Kristen ya, umat Kristen ini ketika ada umat muslim yang kemalangan, wah mereka bersorak-sorak riang gembira gitu ya, nampak betul kebenciannya terhadap umat muslim begitu. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya baik saudara, ya ide yang bagus sih ya, tapi itu kan memang butuh waktu, butuh proses ya. Saya sendiri saja menginginkan satu dialog yang sangat-sangat sehat dan berbobot, tapi kadang-kadang juga ya, kalau mendengar argumentasi lawan yang kadang-kadang menjengkelkan, bisa marah juga Pak ya. Bisa marah, dan itu memang butuh proses saudara, nggak ada yang instan. Dan ada satu fakta yang saya harus sampaikan, kita manusia berdosa tentu tidak akan sempurna. Dalam dialog tidak akan sempurna, dalam berapologetika tidak akan sempurna, karena masih manusia berdosa ya. Nah ini ada usulan jangan naikkan yang dari muslim katanya, tapi saya harus demokratis ya. Saya harus naikkan ya, tetapi kalau menghujat ya saya langsung turunkan nanti. Ini saya naikkan Mu'alaf Musa ya. Ya Mu'alaf Musa, saya kasih waktu Anda 2 menit Pak. 2 menit, silakan. Oke, Bang Muriwali. Ya. Selamat malam. Apakah ya. Abang sehat? Ya. Saya tidak panggil Anda Bapak ya. Saya panggil Anda Abang karena memang ya silakan.
Ya, nampak dekat saja. Begini, kalau untuk saudara saya Julius itu sebenarnya kalaupun mau diproses ya harus ada bukti-bukti di mana saudara saya itu benar-benar menghujat ataupun benar-benar menghina begitu ya. Karena setahu saya beliau hanya meneruskan dari apa yang disampaikan oleh para pendeta itu sendiri. Begitu, Bang, ya. Nah, kalau untuk katanya dilapor ya benar apa yang Abang sampaikan tadi bahwasanya ketika orang Kristen tidak terima atas apa yang dilakukan oleh apologet Muslim, demikian pun sebaliknya, begitu loh, ya. Nanti akan saling lapor melapor. Jadi sifat akademisnya tidak ada, malah terkesan cenderung cengeng, begitu ya. Kalau kalau anak Batak itu sampai ke ranah hukum dan sampai dipenjarakan, itu karena ya saya rasa Bang Wali pun uh, pasti tahulah sedikit banyak karena Bang Muriwali kan banyak berinteraksi pada umat-umat muslim ya, para ustadz-ustadz yang dimana Islam itu begini loh. Nah, itu saya rasa Bang Muriwali lebih paham ya, lebih paham dari Kristen-Kristen yang lain. Nah, ketika anak Batak ini berkata-kata yang sifatnya monolog terus menghina sesembahan orang lain, tentulah akan menjadi sebuah persoalan bagi dirinya. Bahkan Aki Julius ini juga sudah menasehati dari awal-awal. Ya, memang diberikan ancaman, jangan sampai kau berbuat yang sifatnya offside. Artinya yang di luar apa namanya, uh, di luar kewajaran. Itu. Jadi sudah diperingatkan sebenarnya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Bang Muriwali ini tadi. Apabila mana kita saling lapor melapor, ya semuanya akan kena gitu. Jadi berdebatlah dengan akademis itu tadi sesuai dalil-dalil yang ada. Kita perang dalil karena menurut kekristenan itu sendiri, di mana umat Islam itu berkata bahwasanya Yesus itu tidak disalib dan Yesus juga tidak bukan Tuhan, itu sebuah penghujatan menurut kekristenan. Itu persoalannya, sehingga mereka sakit hati tentang hal itu, lalu mereka berargumen asal-asalan ketika mereka menolak gitu, Bang. Oke, monggo, Bang, silakan. Ya, baik ya Pak. Ya, saya mau kasih kesempatan orang lain. Ini yang terakhir untuk Anda ya. Saya akan tanggapi. Kalau Julius, saya punya bukti ya. Saya tidak asalan membawa orang ke polisi ya. Tidak asalan, saya menyelidiki. Ya, saya membawa bukti-bukti, tapi tentu saja nanti kan polisi yang menentukan. Ya, mungkin kalau Anda ikut dari awal tadi saya sudah memberikan alasan mengapa saya melaporkan, dan bukti-bukti itu bukan semua, hanya sekitar 2 tadi saya tampilkan, yang satu pun saya tidak tampilkan videonya. Ya, jadi bagi saya itu sangat-sangat menghujat ya. Jadi dia boleh saja memperingatkan, Anda bilang tadi memperingatkan anak Batak jangan offside. Julius sendiri offside ya. Dia offside. Jadi itu ya masalah Julius. Lalu masalah itu tadi saling melaporkan, tidak ada urusan itu. Ya, kayak nama saya kira tidak perlu dilaporkan. Termasuk kalian dari pihak Islam mau melaporkan apologet Kristen, tidak ada urusannya itu. Mari lanjutkan saja apologetikanya, tapi memang harus hati-hati. Jangan keterlaluan dalam hal apa namanya nanti menyerang, ya lalu kemudian sifatnya menghujat, ya sehingga itu bisa hukum yang bertindak gitu. Jadi saya setuju ya, saya nggak perlu laporkan semua, saya tidak tersinggung. Tapi bagi saya, mari kita buktikan ya, mari kita debat kan begitu ya. Dan gini, yang paling penting untuk Islam apa? Anda menyerang Alkitab, Anda mengatakan Alkitab Kristen palsu. Boleh tidak Al-Quran kita bedah? Nah ini, boleh tidak Al-Quran kita bedah? Boleh tidak konsep tauhid kita bedah? Ya seperti itu. Jadi kalau memang sepakat secara ilmiah, secara akademik dilakukan dengan berbobot, wah itu sangat-sangat bagus. Dan itu nggak ada urusannya lapor-lapor ya. Yang saya lihat Julius ini sudah keterlaluan. Ya, dan sama seperti Anda lihat anak Batak sudah keterlaluan. Saya tidak membela anak Batak di sini. Yang saya maksud itu keadilan. Anak Batak, wah cepat sekali kan diproses, sudah ditangkap, sudah ditahan.
Nah, Julius bagaimana? Nah, Anda tidak usah dapat dengan di sini dengan saya di sini mana bukti. Kita lihat saja nanti prosesnya ya. Nanti Anda ikuti saja prosesnya apa betul Julius bersalah atau tidak. Baik, saya turunkan Anda ya. Saya naikkan orang lain lagi, saudara. Ya, sorry ya, saya mencoba untuk agar tidak terjadi framing-framingan di sini ketika orangnya tidak ada, maka saya harus kesentuh ini. Misalkan Bang Mu'alaf Musa Channel gunakan diksi bahasa yang tidak menyerang oknum atau pihak lain di sini yang tidak bisa membela dirinya. Silakan Bang Mu'alaf Channel, Bang Musa, maksud saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para tuan guru yang ada di room, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Begini adik, bolehkah abang curhat sedikit saja? Boleh, asal tidak tendensi kepada orang lain dan tidak membuka aib orang lain. Abang tahu kan bagaimana caranya orang Islam itu diajarkan curhat, silakan. Oke, sedikit saja karena saya tadi masuk ke roomnya Bapak Pendeta MYM, tapi tidak sempat menguraikan kebaikan umat Muslim pada Pendeta MYM. Jadi saya uraikan saja di sini. Untuk Bapak Pendeta MYM, tadi saya tidak diberikan kesempatan ngomong untuk yang kedua kalinya. Nah, ini melalui sarana prasarana dari saudara kami, ya, Uhti Rifa. Sesungguhnya kesalahpahaman ini kalau dapat dihentikan saja, ya, karena sesungguhnya umat Muslim tidak membenci kalian. Dan kami pernah dahulu di grup WA ketika mengetahui Bapak Pendeta MYM sakit, kami serentak umat Muslim mendoakan agar Bapak Pendeta MYM lekas sembuh. Itu pernah kami lakukan itu. Jadi tidak ada tendensi ataupun apa-apa kebencian pada umat Kristen, tidak. Itu saja sih. Oke, monggo. Silakan diturunkan. Oke, terima kasih. Wah, di sini aja Bang Musa. Bang Musa udah lama nggak masuk ke channel saya ya. Oke. Ini saya mau jawab dulu yang di sini. Lah, lo dari tadi ngomongin anak Batak, orangnya nggak ada, lo punya standar ganda. Karena memang dia yang sedang berkasus, sayang. Nah, demikian tadi kamu sih ya, yang dimana seusai dari Pendeta MYM, lalu saya masuk ke roomnya Uhti Rifa, ya, untuk menguraikan unek-unek di dalam hati yang sesungguhnya pernah terjadi, gitu ya. Pada waktu itu di grup WA, ya, kita semua umat Muslim, debater Muslim mendengar bahasanya Pendeta Muriwali ini sakit, ya, kita semua mendoakan, kita semua dengan ikut bersedih hati, ya, oleh musibah, terhadap musibah yang dialami oleh Pendeta Muriwali ini. Kita mendoakan untuk kesembuhan, ya, mendoakan mendoakan Pendeta Muriwali Antoni agar dapat lekas sembuh, ya, dapat Allah angkat penyakitnya, walaupun kafir terhadap Allah, namun Allah juga tidak mungkin membiarkan, ya, ciptaannya ini sengsara, kan begitu ya, walaupun mengkafirinya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Nah, manalah tahu, ya, dengan doa kita umat Muslim, ya, terhadap Pendeta Muriwali ini Allah makbulkan, ya, karena memang sesungguhnya walaupun Allah tidak menyayangi orang-orang kafir itu, namun Allah mengasih, ya, tidak walaupun tidak menyayangi, tapi Allah itu mengasih, ya, mereka dikasih dapat hidup dengan nyaman, mereka dikasih rizki yang berlimpah, mereka dikasih kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Itulah bentuk sifat Allah, yang dimana sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan. Nah, jadi ketika mereka diberi ini itu kemudahan-kemudahan oleh Allah, ya kan, itulah bentuk kasih Allah terhadap orang-orang kafir itu. Walaupun orang-orang kafir itu ingkar, walaupun orang kafir itu durhaka kepada Allah, namun Allah tidaklah meninggalkan sifatnya, yang dimana sifat Allah itu maha kasih, ya, namun tidak menyayang, ya, tidak disayang karena mereka ingkar, gitu ya. Dikasih tetap dikasih, tapi disayang tidak, ya. Itu makanya di dalam Islam itu kita berkewajiban untuk mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah, kan itu ya.
berbeda dengan Kristen, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, ini mereka dikasih namun tidak disayang, ya gitu ya. Jadi ya cuman ya ibarat kucing gitu ya. Kita pelihara kucing itu ya, kita sayang sama kucing itu, tapi kita tidak percaya sama kucing itu ya. Seandainya lah saya menggoreng ikan ya, menggoreng ikan kita letakkan di lantai, tentu ada yang akan ngasih tahu dalam isi rumah kita, jangan diletakkan di lantai, nanti dimakan kucing gitu ya. Lalu ya kita sembunyikan kan gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, kita pelihara kucing ya, kita sayang sama kucing itu ya kan. Kucing itu peliharaan kita tapi tidak kita percaya, walaupun dia peliharaan kita tapi tidak kita percaya ya. Jadi orang kafir itu ibarat ya kucing lah, menurut bagi Allah itu kucing ya. Allah kasih ya kan, Allah kasih tapi tidak disayang itu ya. Jadi itulah, semoga Allah berikan hidayah orang-orang yang masih tertutup hatinya ya, masih menutup diri tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran yang akan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب